Halo Sobat Bima, selamat datang di Bimbingan Alumni UI. Pada video kali ini, Kak Galuh akan membahas soal pengetahuan kuantitatif UTBK yang pastinya akan membantu persiapan kamu biar lebih matang lagi. Oh ya, sebelum kita mulai, ada baiknya klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi biar kamu tidak ketinggalan video-video pembelajaran lainnya. Gimana? Sudah siap? Ayo kita mulai! Oke, sekarang kita masuk soal nomor 1. Garis K melalui titik C di trapesium sama kaki ABCD dan sejajar ruas garis AD. Apa sih yang dimaksud dengan trapesium sama kaki? Jadi, kalau kita dihadapkan dengan bentuk trapesium seperti ini, berarti panjang ini sama dengan panjang ini. Nggak cuma panjangnya aja, tapi ini sebenarnya kayak simetris gitu ya. Jadi kalau misalnya kita buat garis simetris di sini, maka bagian kiri itu kalau dicerminkan akan menjadi bagian kanan, di mana garis simetris ini sebagai cerminnya. Gitu ya. Nah, kalau begitu, berarti kalau kita buat garis seperti ini, nah itu ya, maka panjang yang ini, yang warna biru ini, akan sama dengan kalau kita buat ini ke sini. Ya, seperti ini ya. Jadi, panjang yang biru itu akan sama dengan panjang yang ada di kanan ini. Karena dia bentuknya trapesium sama kaki, gitu ya. Mungkin kita coba perbesar aja ya di sini. Biar lebih jelas. Oke, kira-kira seperti itu ya. Jadi panjang merah itu akan sama dengan panjang merah yang ada di sini. Gitu, kira-kira bisa dibuat seperti itu. Kemudian panjang hitam di sini otomatis akan sama juga dengan panjang hitam di sini. Oke. Itu sifat dasar dari segi trapesium sama kaki ya. Oke, sekarang kalau kita lihat titik D itu di koordinat 0,5. Dan titik A di 1,1. Dan lalu ini 5,1 ya. Jadi wajar banget kalau A dan B itu sejajar secara horizontal karena memang ordinatnya sama atau ketinggiannya sama. Nah, kalau kita perhatikan ya, jarak apsis ya, antara A dan D itu adalah yang ini, itu adalah dengan mengurangi 1 dengan 0. Ya, jadi jarak apsisnya antara A dan D itu dihitung dengan cara mencari selisih antara apsis A dan apsis D. 1 dikurangi 0 itu adalah 1. Gitu ya. Jadi panjang 1, kalau begitu ini juga 1. Kalau begitu berarti ini apsisnya 6. Karena 5 tambah 1, 6. Dan di sini tuh tepat di atas dari titik ini. Jadi ini 6 komaan ya. 6,1 sih sebenarnya. Berarti di sini itu persis di atas dari titik 6,1 ini. Jadi apsisnya bakal sama, itu 6 juga. Nah, titik ini juga punya ketinggian yang sama dengan titik delta. Yaitu punya ordinat 5. Jadi kita tulis ordinatnya adalah 5. Jadi dengan demikian, titik C di koordinat M, N, berarti M-nya adalah 6 dan N-nya adalah 5. Sehingga 2 kali 6 ditambah 5. 2 kali 6, 12, 12 tambah 5, 17. Jadi soal 1 ini jawabannya adalah D, 17. Baik, kita sekarang masuk ke soal nomor 2 ya. Yang ditanyakan luas ABCD. Ini bacanya masih sama seperti soal sebelumnya. Kalau di dalam trapesium itu, luas dihitung dengan setengah kali jumlah sisi sejajar, ya, JSS, jumlah sisi sejajar, dikali tinggi, atau T ya. Sekarang kita tahu bahwa di sini tuh tadi berapa? Kita dapatkan 6,5 ya, di soal sebelumnya kita dapatkan seperti itu.
Jumlah sisi sejajar. Sekarang sisi mana yang sejajar? Yaitu sisi AB dan sisi DC. Berapa panjangnya? Kita tinggal kurangi aja absisnya nih. 5 dikurangi 1 itu 4. 6 kurangi 0 itu 6. Sehingga jumlah sisi sejajarnya adalah 6 ditambah 4. Sekarang tingginya. Tingginya itu pastinya yang ini. Oke. Harus tegak lurus dengan sisi yang sejajar. Oke. Nah, itu sama saja dengan selisih ordinat antara 5 dan 1. 5 dikurangi 1 itu 4. Gitu ya. Jadi tingginya adalah 4. Sehingga dengan demikian setengah 6 tambah 4 adalah 10. T-nya adalah 4 ya. Oke. Coba kita tulis 4. Berarti setengah kali 4 adalah 2. 10 kali 2 adalah 20. Jadi jawaban untuk soal nomor 2 ini adalah D20. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 3. Garis K melalui titik C di trapesium sama kaki. Jadi ini garis K namanya. Dan sejajar ruas garis AD. Oke, ini AD-nya nih. Kalau yang namanya sejajar, itu tuh pasti gradiennya sama. Jadi kita mesti cari tahu dulu, berapakah gradien dari garis AD. Ya. Coba kita buat dulu deh, persamaan garis K itu kan sebenarnya adalah Y sama dengan MX plus C. Berarti kita akan mencari nilai M-nya berapa, C-nya berapa satu-satu nih. M itu bisa dicari dengan M dari garis AD. Ya, karena kenapa? Karena AD dan garis K itu sejajar, itu informasi dari soal. Oke, sekarang bagaimana caranya kita mencari gradien garis AD? Rumusnya adalah delta Y dibagi delta X. Delta Y-nya itu adalah misalkan YA dikurangi YD, X-nya itu XA dikurangi XD. Jadi konsisten ya, misalkan yang pertama disebutkan adalah A-nya dulu, habis itu baru D. Untuk Y ya, maka X-nya juga akan sama. A-nya dulu baru D. Gitu, harus urutannya harus sama. YA itu adalah berapa ini? 1. Oke, kita tulis 1 ya. YD berapa? 5. Ya udah, kita tulis 5. XA, XA-nya 1, ya, yang ini. Kemudian XD, XD-nya 0. Ya, 1 dikurangi 5 adalah min 4. 1 dikurangi 0 adalah 1. Jadi jawabannya minus 4 ya. Jadi gradien AD-nya itu adalah minus 4. Artinya, gradien untuk garis K itu adalah minus 4. Oke, plus C ya. Nah, ini kita mau mencari nilai C-nya berapa. Kita tadi sudah tahu juga bahwa titik C itu berada pada koordinat 6,5. Berarti, karena garis K melewati titik 6,5, maka nilai X dan Y dari titik C harus memenuhi. Jadi kita ganti aja Y-nya dengan 5, X-nya ganti 6. Berarti, untuk mengetahui C, 5 ditambah 24 ya, karena 4 kali 6 adalah 24. Dan itu adalah 29. Oke, jadi jawabannya untuk soal ini adalah B. Y sama dengan min 4X plus 29. Oke, Sobat Bima, kita masuk ke soal nomor 4. Diketahui F akar X sama dengan X min 2 dan Gx sama dengan 2X plus 1. Dan hasil dari F komposisi G, 1, itu sama dengan A. Oke, sekarang kalau kita ketemu fungsi komposisi ini ya, gimana caranya kita mengubah ke dalam bentuk yang kita pahami, gitu ya. Jadi kalau kita ketemu F komposisi G, 1, ini kita ubah ke dalam bentuk yang kita pahami, itu menjadi F, G, 1, gini ya. Jadi domain dari fungsi F-nya itu adalah G1 gitu. Oke. Nah, kita tentu bertanya dong, berapakah nilai G1? G1 itu bisa didapat dari mengganti X yang ada di sini nih. Ganti X-nya dengan 1. Jadi kita dapatin G1. 2 kali 1 ditambah 1. Hasilnya 3. Oke, jadi kita tulis di sini 3. Sesimpel itu.
Kemudian ditanyakan F3. Berapakah F3? Oke. Sekarang kita perhatikan fungsi F yang ada di sini nih. Jadi diketahui bahwa F akar X sama dengan X min 2. Sekarang kita kan lagi mau mencari nilai F3-nya berapa. Berarti kita paksa nilai yang ada di sini itu sama dengan 3. Kita maunya 3 di sini. X-nya harus berapa? Jadi kalau akar X sama dengan 3, maka kita kuadratkan kedua ruas, X sama dengan 9. Gitu ya. Sehingga ketika X-nya itu 9, maka kita akan dapatkan F akar 9 sama dengan 9 min 2. Jadi F3 sama dengan 7. Gitu ya. Itu artinya bahwa F3 itu adalah 7. Karena F komposisi G1 adalah A, maka nilai A-nya adalah 7. Sekarang kita bandingkan. 7 sama 9 lebih besar mana? Lebih besar 9 pastinya ya. Jadi P itu lebih kecil daripada Q. Jadi soal ini jawabannya adalah B. Oke, Sobat Bima, kita masuk ke soal nomor 5. Diketahui koordinat 1,1, 5,1, dan 1,4, dan min 5,4, ya. Manakah dari keempat pernyataan berikut yang bernilai benar? Oke, jadi ketiga pernyataan itu terkait dengan luas. Jadi mau nggak mau kita coba gambar dulu ya, koordinat itu seperti apa. Kita gambar sumbu Y, ini sumbu X. 1,1 itu ada di sini, misalkan. Oke, dan itu adalah titik A. Kemudian B itu di 5,1. Berarti punya ordinat yang sama. Kira-kira di sini aja ya. Kira-kira aja ini mah. B di sini. Kemudian C itu di 1,4. 2, 3, 4. Jadi di sini kira-kira. Ya ini C ya. Kemudian minus 5,4. Oke, min 5,4 itu di belakang, di sebelah kiri. Jadi minus 5-nya di sini, 4-nya di sini. Oke, kebayang ya? Nah, seperti itu. Sekarang kita mau menguji pernyataan 1. Ini valid nggak sih? Bener nggak sih? Luas bangunan ABC, ntar kita tulis dulu di sini A, B, C, dan D ya. Luas bangunan ABC, jadi gini gambarnya. Gitu ya. Luas bangunannya itu seperti apa? Jadi kalau kita lihat ini segitiga, berarti luas segitiga itu kan rumusnya adalah setengah dikali alas, dalam hal ini AB, dikali tinggi, yaitu AC. Jadi setengah dikali panjang AB, yaitu 5 dikurangi 1, yaitu 4. Lalu tingginya 4 dikurangi 1, yaitu 3. Oke. Jadi AB-nya 4, AC adalah 3. Sehingga kita akan dapatkan 4 bagi 2, 2, 2 kali 3, 6 ya. Jadi pernyataan 1 salah ya. Harusnya 6 satuan. Jadi kalau itu salah, maka ini nggak mungkin, ini nggak mungkin. Ya, oke. Sekarang kita masuk ke soal atau pernyataan yang kedua tentang luas bangun ACD. Jadi kita akan membuat lagi ACD itu kita pakai warna hitam ya. Lagi-lagi bentuknya ini segitiga. Jadi kita akan menggunakan rumus yang sama. Luas ACD adalah setengah dikalikan alas. Alasnya panjang CD. Kemudian tingginya adalah AC. Oke, CD-nya itu adalah, nah ini berapa nih panjang CD? Untuk mengetahui panjangnya, kita fokus pada apsis C dan apsis D. Apsis C itu di 1, apsis D itu di min 5. Sisinya berapa? Kita buat yang besar kurangi yang kecil. Jadi 1 dikurangi min 5, atau min ketemu min jadi plus ya. 1 tambah 5 itu 6. Jadi panjang CD-nya itu 6. Kemudian AC, seperti yang sudah kita ketahui di penjelasan sebelumnya, bahwa panjangnya 3. Oke, ini coret ya.
6 bagi 2, 3, 3 kali 3, 9. Ya, lagi-lagi ini pernyataan yang kurang tepat. Oke, jadi pernyataan 2 itu pasti salah ya. Ini nggak mungkin. Nah, sekarang kita cek nih untuk pernyataan yang ketiga. Luas bangun BCD. BCD, berarti BCD itu seperti ini. Nah, seperti ya. Luas yang diarsir. Oke, ini bentuknya segitiga juga. Karena luas segitiga, luas BCD menggunakan setengah kali alas kali tinggi. Setengah dikali alasnya dalam hal ini DC. Tingginya dalam hal ini, kita bisa pakai ini sih sebenarnya. Dari sini ke sini. Pokoknya yang namanya tinggi itu harus tegak lurus dengan alas. Dan boleh kita itu berangkat dari perpanjangan alasnya, seperti ini ya. Dan ini juga 3 nih. Oke. Jadi kita sebut 3 di sini. Jadi setengah dikali DC, DC-nya itu 6, dikali 3. Sehingga kita akan dapatkan 3 kali 3 itu 9. Oke, ternyata benar ya pernyataan 3 ini. Oke, jadi soal ini jawabannya adalah D. Oke, Sobat Bima, udah mulai paham kan? Kira-kira kita bahas soal apa lagi ya? Boleh banget nih komen di bawah. Sampai jumpa di video pembelajaran lainnya. Bimbingan alumni UI, yakin bisa, pasti bisa.